Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovatif. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya peserta KPMDR periode 2 tahun 2021 IAIN Metro. Nama saya Melinda Agustin, NPM 1802030017. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Reonika Puspitasari MISY. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai tata cara pendaftaran menikah di masa pandemi. Penasaran kan gimana caranya? Simak terus penjelasan berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Pernikahan merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi sebagian pasangan. Namun, karena Indonesia masih dalam kondisi pandemi COVID-19, semua kegiatan yang mengundang banyak orang, termasuk mengadakan pesta pernikahan, dibatasi oleh pemerintah. Bahkan, tak jarang calon pengantin yang masih merasa khawatir untuk mengurus berkas-berkas pernikahannya di KUA karena pandemi. Selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, atau sejak 2020 hingga 2021, Kementerian Agama menyediakan layanan pendaftaran nikah secara online. Oleh karena itu, pada masa pandemi dan saat tidak ada ketentuan khusus mengenai pembatasan kegiatan masyarakat, pendaftaran nikah bisa dilakukan dengan 4 cara. Keempat cara itu adalah mendaftar online melalui laman website resmi simkah.kemenak.go.id, mendaftar lewat telepon layanan KUA, mendaftar melalui email KUA, dan mendaftar dengan datang langsung ke KUA. Keempat cara ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman COVID yang terbit pada 10 Juni 2020. Namun, selama masa PPKM darurat ini diberlakukan, pendaftaran nikah hanya bisa dilakukan secara online, yaitu melalui laman resmi simkah.kemenak.go.id. Aturan ini berlaku di daerah-daerah yang menjadi lokasi penerapan PPKM darurat. Kemudian, bagaimanakah caranya mendaftar menikah secara online? Pertama, buka laman website simkah.kemenak.go.id pada browser. Kedua, pada menu daftar nikah berada di sisi kanan bawah halaman, klik daftar. Ketiga, isi data di mana dan jadwal akan dilaksanakannya akad nikah meliputi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, nikah di KUA atau luar KUA, tanggal dan jam akad nikah. Nanti biasanya akan muncul pemberitahuan apakah jadwal tersedia atau tidak. Keempat, isi formulir pendaftaran dengan lengkap, seperti data calon suami dan calon istri. Kelima, unggah foto diri Anda dan calon suami atau istri. Keenam, jika sudah mengisi data-data yang diminta dengan lengkap, lakukan checklist dokumen. Setelah semua tahap sudah dilakukan, segera cetak bukti pendaftaran. Penghulu nantinya akan datang sesuai jadwal akad nikah yang sudah ditentukan calon pengantin. Lalu, apa aja sih syarat-syarat yang harus diupload pada laman pendaftaran? Sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk persyaratan pendaftaran nikah sebagai berikut. Yang pertama, surat N1 atau surat pengantar nikah yang diperoleh dari kelurahan atau desa. Yang kedua, surat N3 atau surat persetujuan mempelai. Yang ketiga, N5 atau surat izin orang tua jika calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun. Yang keempat, surat akta cerai jika calon pengantin sudah bercerai. Yang kelima, surat izin komandan jika calon pengantin TNI atau Polri. Yang keenam, surat akta kematian
jika calon pengantin duda atau janda ditinggal mati. Yang ketujuh, izin atau dispensasi dari pengadilan agama apabila calon suami kurang dari 19 tahun dan calon istri kurang dari 19 tahun, dan izin poligami atau izin dari kedutaan besar untuk warga negara asing. Yang kedelapan, fotokopi identitas diri atau KTP. Yang kesembilan, fotokopi kartu keluarga. Yang kesepuluh, fotokopi akta lahir. Yang kesebelas, surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan atau jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal calon pengantin. Yang ke-12, pas foto ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar, dan yang terakhir, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Adapun pendaftaran pernikahan juga bisa dilakukan secara offline melalui KUA terdekat dengan menyiapkan beberapa persyaratan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Akan tetapi, jika calon pengantin ingin datang langsung ke KUA kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya, persyaratan nikah yang harus dibawa sama saja dengan syarat pendaftaran nikah secara online. Hanya saja dengan tambahan syarat sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan asal-usul atau surat model N2. Yang kedua, surat keterangan tentang orang tua atau surat model N4. Yang ketiga, surat pemberitahuan kehendak nikah atau surat model N7. Apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya. Yang keempat, bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi TT2 dari puskesmas setempat. Yang kelima, membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000. Yang keenam, surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua atau wali. Dan yang ketujuh, pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar. Jika beberapa dokumen di atas sudah lengkap, maka calon pasangan bisa langsung melakukan proses pengurusan surat nikah ke KUA setempat. Selain itu, ada beberapa data diri atau dokumen yang harus dilampirkan untuk mengurus surat nikah. Adapun beberapa lampiran dokumen yang harus dibawa bagi calon suami. Yang pertama, pengantar RT atau RW dibawa ke kelurahan setempat untuk mendapatkan isian belangko N1, N2, N3, dan N4. Yang kedua, datang ke KUA setempat untuk mendapatkan surat pengantar atau rekomendasi nikah jika calon istri beralamat lain daerah atau kecamatan. Yang ketiga, jika calon istri sedaerah atau sekecamatan, berkas calon suami diserahkan ke pihak calon istri. Yang keempat, lampiran syarat nikah yaitu 1. Fotokopi KTP, akte kelahiran, dan C1 atau kartu keluarga. 2. Pas foto 3x4 2 lembar jika calon istri luar daerah. 3. Pas foto 2x3 5 lembar jika calon istri satu daerah atau satu kecamatan. Sedangkan prosedur syarat nikah dan beberapa dokumen lampiran yang harus dibawa bagi calon istri adalah: yang pertama, pengantar RT atau RW dibawa ke kelurahan setempat untuk mendapatkan isian belangko N1, N2, N3, dan N4. Yang kedua, datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan nikah dan pemeriksaan administrasi bersama wali dan calon suami. Yang ketiga, calon suami dan calon istri sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan penasihatan perkawinan dari BP4. Yang keempat, lampiran syarat nikah yaitu 1. Fotokopi KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga calon pengantin. 2. Fotokopi kartu imunisasi TT.
3. Pas foto latar biru ukuran 2x3 masing-masing calon pengantin. 4. Akta cerai dari pengadilan agama bagi janda atau duda cerai. 5. Dispensasi pengadilan agama bila usia pasangan pengantin kurang dari 19 bagi wanita dan 19 bagi laki-laki. 6. Izin atasan bagi anggota TNI atau Polri. 7. Surat keterangan kematian bila cerai mati. 8. Surat keterangan wali jika wali tidak dapat dari kelurahan setempat dispensasi camat dalam waktu 10 hari. 9. Surat N5 atau surat izin orang tua bila usia calon pengantin kurang dari 21 tahun. 10. Surat N6 atau surat kematian suami atau istri bagi janda atau duda meninggal dunia. Jadi, gimana teman-teman? Semakin mudah bukan mendaftar menikah? Daftar nikah di rumah aja tanpa perlu datang ke KUA. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.